Selamat datang di Cerpen Remaja, tempat di mana setiap cerita hidup. Di sini, kita akan menjelajahi dunia imajinasi dan kreativitas dari kisah-kisah klasik yang telah menginspirasi banyak generasi hingga narasi kontemporer yang menggugah pikiran. Kami akan membahas semua yang membuat cerita itu istimewa. Bersiaplah untuk merasakan petualangan, drama, dan keajaiban yang tersembunyi dalam setiap halaman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Judul, Garis Biru. Matahari perlahan terbenam di atas kota kecil Ciptakarsa, menyinari jalanan sempit dengan cahaya jingga yang hangat. Di sudut kota, di sebuah rumah tua yang diwarisi dari neneknya, Rina sedang membereskan loteng, debu-debu berterbangan di udara, dan suasana penuh keheningan memberi kesan magis. Rina, seorang seniman muda, merindukan inspirasi baru untuk karya seninya. Di tengah barang-barang kuno dan buku-buku tua, dia menemukan sebuah kotak kayu yang telah lapuk. Dengan penasaran, dia membuka kotak itu dan menemukan kuas tua berwarna biru tua di dalamnya. Kuas tersebut tampak berbeda. Bulunya lembut dan warnanya tampak bersinar dalam kegelapan. Wow, ini cantik sekali, gumam Rina sambil mengelus kuas itu, seakan merasakan getaran yang aneh. Jari-jarinya bergetar saat menyentuhnya. Rina merasa ada sesuatu yang spesial tentang kuas ini, tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa. Setelah membersihkan kuas itu dari debu, Rina kembali ke studionya. Dia mengambil kanvas besar dan mulai mencampur cat, menambahkan warna biru tua ke dalam paletnya. Dengan penuh semangat, dia mulai melukis. Rina menggambarkan pemandangan yang dia impikan, sebuah danau yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan langit biru cerah. Saat kuas biru tua menyentuh kanvas, sesuatu yang luar biasa terjadi. Garis-garis yang dilukisnya bergetar dan memancarkan cahaya biru lembut. Dalam sekejap, Rina merasa seperti terhisap ke dalam lukisannya. Dia melangkah lebih dekat dan melihat dengan mata sendiri bagaimana lukisan itu tampak hidup dengan air danau yang berkilauan seolah-olah benar-benar ada di hadapannya. Keterpesonaan menguasai Rina. Dia menggelengkan kepala, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak mungkin, bisiknya. Dia mulai melukis dengan lebih berani, menggambarkan pemandangan yang semakin rumit, gunung, langit berbintang, dan makhluk-makhluk fantastis. Setiap kali kuas biru menyentuh kanvas, lukisannya seolah melangkah keluar dari batas-batas dunia nyata. Rina merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan jiwanya dipenuhi dengan semangat kreatif. Namun, saat malam semakin larut, dia merasa seberkas kegelisahan menyelinap di hati. Dia ingat kata-kata neneknya tentang kekuatan seni yang bisa membawa keajaiban, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Rina memutuskan untuk menghentikan lukisannya dan menyimpan kuas biru itu di tempat aman. Rida ingin mengganggu dunia yang mungkin belum siap menerima keajaiban itu. Di tengah keheningan malam, Rina merasakan ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Dia tidak tahu, di luar sana, kekuatan dari kuas biru itu mulai menarik perhatian. Petualangan yang penuh misteri baru saja dimulai. Keesokan harinya, Rina terbangun dengan semangat yang baru. Meskipun rasa penasaran tentang kuas biru itu masih menggoda pikirannya, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari keajaiban yang terjadi kemarin. Namun, saat dia memandang lukisan yang belum selesai di kanvasnya, rasa ingin tahunya membara kembali. Setelah sarapan, Rina kembali ke studionya. Dia melihat kuas biru yang bersinar lembut di bawah sinar matahari pagi. Dengan hati berdebar, dia mengambil kuas itu dan menyentuh bulunya yang lembut. Tanpa berpikir panjang, dia mulai melukis lagi. Kali ini dengan niat untuk menciptakan sesuatu yang lebih menakjubkan. Di atas kanvas, Rina menggambarkan sebuah taman rahasia yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah dan pohon-pohon berbuah. Dia menambahkan detil-detil kecil, seperti kupu-kupu yang berterbangan dan burung-burung yang bernyanyi. Semakin dia melukis, semakin hidup lukisan itu terasa. Di setiap sapuan kuas seolah menghidupkan warna-warna
dan Rina merasa dirinya terhanyut dalam suasana yang diciptakannya. Tiba-tiba, saat kuas menyentuh bagian tengah kanvas, Rina merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada angin lembut yang berhembus dari lukisan, dan seketika dia merasa tubuhnya melayang. Dalam sekejap, Rina mendapati dirinya tidak lagi berada di studionya, tetapi berdiri di tengah-tengah taman yang dia lukis. Apa yang terjadi? Rina berteriak, matanya membelalak penuh kekaguman. Di sekelilingnya, bunga-bunga mekar dengan warna yang lebih cerah dari yang pernah dia lihat. Suara burung bernyanyi mengisi udara segar, dan sinar matahari memberikan kehangatan yang nyaman. Dia berlari melintasi taman, merasakan rumput lembut di bawah kakinya. Rina menggapai beberapa bunga, mencium aromanya yang manis, dan merasa seolah-olah dia baru saja memasuki dunia impian. Namun, di tengah kebahagiaannya, dia teringat pada dunia nyata dan semua yang ditinggalkannya. Ini luar biasa. Rina berbisik pada dirinya sendiri, tapi apakah ini nyata? Saat dia mencoba mencari jalan kembali, Rina melihat sosok seorang wanita tua di sudut taman. Wanita itu mengenakan gaun berwarna cerah dan tampak bijaksana. Rina merasa terdorong untuk mendekatinya. "Selamat datang, Nak," sapa wanita itu dengan suara lembut. "Aku sudah menunggumu." "Mengapa saya ada di sini?" tanya Rina, bingung. "Ini adalah hasil karyamu," jawab wanita itu. "Kuas biru itu memberimu kemampuan untuk menciptakan dunia yang kau impikan. Tapi ingat, tidak semua yang kau ciptakan tanpa konsekuensi." Rina terdiam. Dia mengingat peringatan neneknya tentang kekuatan seni. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. "Pelajari dunia ini dan pahami keajaibannya, tetapi jangan lupakan tanggung jawabmu terhadap dunia nyata," jawab wanita itu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata bijak itu, Rina merasa dorongan untuk menjelajahi taman yang menakjubkan ini. Dia berlari ke arah bunga-bunga yang bergetar dalam angin dan melihat berbagai makhluk fantastis bermain di antara dedaunan. Setiap langkahnya membuatnya lebih terpesona. Namun, saat dia berlari, Rina merasakan suatu getaran aneh di udara. Tiba-tiba, dia melihat bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Rina berhenti dan menoleh, merasakan kegelisahan merayapi pikirannya. Apakah ada sesuatu yang mengintainya di dunia lukisannya sendiri? Dengan hati berdebar, dia tahu bahwa petualangan ini baru saja dimulai. Rina harus menemukan cara untuk memahami kekuatan kuas biru dan segala konsekuensinya, sekaligus menemukan jalan pulang ke dunia yang ia kenal. Dunia dalam lukisan semakin memikat, namun juga semakin aneh. Setiap hari Rina kembali ke taman rahasia yang ia ciptakan dengan kuas biru. Ia terus menjelajahi, menggambar lebih banyak pemandangan dan makhluk, tetapi kegelisahan tak kunjung hilang. Bayangan gelap yang ia lihat beberapa waktu lalu seakan mengawasinya dari jauh, mengintai setiap gerakannya. Suatu sore, saat ia melukis matahari terbenam yang indah di taman itu, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas sosok seorang pria tua dengan tongkat berjalan dari balik pepohonan. Rina menegan, tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi sosok itu tampak damai dan tenang. "Selamat sore, Rina," sapanya dengan suara serak namun lembut. Rina menatapnya dengan bingung. "Bagaimana kau tahu namaku?" Suatu sore, saat ia melukis matahari terbenam yang indah di taman itu, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas sosok seorang pria tua dengan tongkat berjalan dari balik pepohonan. Rina menegan, tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi sosok itu tampak damai dan tenang. "Selamat sore, Rina," sapanya dengan suara serak namun lembut. Rina menatapnya dengan bingung. "Bagaimana kau tahu namaku?" Rina mengerutkan kening, matanya menyipit. "Kuas ini milikmu." "Bagaimana bisa? Aku menemukannya di rumah nenekku." Panji tersenyum penuh pengertian. "Benar, kuas itu telah berpindah tangan selama beberapa generasi. Nenekmu adalah pelukis hebat, salah satu dari sedikit orang yang bisa memahami kuas biru itu. Dan sekarang, kau yang terpilih." Rina menggenggam kuas biru itu lebih erat.
merasa berat akan kata-kata yang baru saja didengarnya. Apa sebenarnya kuas ini? Mengapa setiap kali aku melukis, dunia yang aku buat menjadi nyata? Panji duduk di atas bangku batu yang muncul dari lukisan, tampak seolah-olah ia berasal dari dunia itu sendiri. Kuas biru ini tidak seperti kuas lainnya, ia adalah alat yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia imajinasi. Garis-garis yang kau lukis bukan hanya sekadar cat di kanvas, tetapi pintu gerbang menuju dimensi lain. Garis biru ini adalah batas antara realita dan dunia imajinasimu. Rina merasa dingin menjalar di punggungnya. Tapi, kenapa aku? Mengapa aku yang dipilih? Panji menatap jauh ke horizon yang dilukis oleh Rina. Tidak ada yang tahu pasti mengapa seseorang dipilih. Namun, kuas ini selalu mencari jiwa-jiwa yang memiliki ikatan kuat dengan seni, yang tidak hanya ingin menciptakan keindahan, tetapi juga yang mampu memahami tanggung jawab besar di balik kekuatan itu. Dan apa tanggung jawab itu? Tanya Rina, suaranya pelan. Menjaga keseimbangan antara dua dunia, jawab Panji. Nadanya berubah serius. Jika kau terus melukis tanpa kendali, dunia imajinasimu bisa merusak dunia nyata. Keajaiban yang kau ciptakan bisa menjadi mimpi buruk. Ada kekuatan gelap yang tinggal di balik setiap garis biru, menunggu untuk dilepaskan. Rina merasakan dadanya sesat. Apa yang sebelumnya tampak seperti anugerah kini terasa seperti kutukan. Dia berpikir tentang lukisan-lukisan yang sudah ia buat, tentang taman indah yang kini ia tinggali, dan bayangan-bayangan gelap yang mulai muncul di setiap sudutnya. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Rina bertanya dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Panji berdiri dan menatap Rina dengan tatapan penuh makna. Kuas ini hanya bisa dikendalikan oleh hati dan niat yang murni. Jika kau membiarkan ketakutan atau keserakahan menguasaimu, kau akan kehilangan kendali. Namun, jika kau mampu menjaga keseimbangan, kuas ini akan membantumu menciptakan keajaiban yang tak terbatas. Panji kemudian menyerahkan sebuah buku tua yang tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah buku yang pernah kutulis, berisi petunjuk tentang bagaimana menggunakan kuas biru dengan bijak. Bacalah, pelajari, dan pahamilah bahwa seni bukan hanya tentang menciptakan keindahan, tetapi juga tentang menjaga harmoni antara dua dunia. Rina menerima buku itu dengan tangan gemetar. Sebelum ia sempat mengucapkan terima kasih, Panji mulai memudar, seolah terserap oleh angin yang bertiup lembut di taman itu. Sampai jumpa lagi, Rina, ingatlah, semua ada dalam kendalimu. Rina hanya bisa berdiri terdiam, memandangi tempat Panji berdiri. Dia merasa terbebani oleh rahasia besar yang baru saja terungkap, tetapi juga sadar bahwa dia harus mulai memahami kekuatan yang kini ada di tangannya. Malam itu, Rina kembali ke dunia nyata, membawa buku tua itu bersamanya. Di dalam studionya, dia merenungi kata-kata Panji sambil menatap kuas biru yang kini terasa lebih misterius dari sebelumnya. Dunia imajinasi mungkin tampak indah, tetapi rahasia di balik garis biru ini membuat Rina memahami bahwa seni memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu sejak pertemuan Rina dengan Panji, namun rasa gelisah tidak kunjung hilang. Dia telah membaca buku tua yang diberikan Panji, tetapi semakin dia memahaminya, semakin besar rasa takut akan apa yang telah dia lakukan dengan kuas biru itu di dalam buku itu. Terdapat bab yang menjelaskan tentang ketidakstabilan sebuah fenomena di mana garis-garis biru yang terlalu sering digunakan akan memengaruhi keseimbangan antara dunia nyata dan dunia imajinasi. Rina menyadari bahwa dia mungkin telah melewati batas itu. Pada suatu pagi, Rina bangun dengan perasaan aneh saat dia membuka pintu rumahnya. Kota kecil Ciptakarsa terlihat berbeda. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak sedikit kabur, seolah-olah kehilangan bentuk nyatanya di kejauhan. Beberapa bangunan terlihat miring, seperti lukisan yang perlahan-lahan luntur. Rina berlari keluar, memandang sekeliling dengan cemas.
Beberapa orang terlihat, tetapi mereka berjalan dengan langkah lambat dan wajah mereka tampak hampa, seolah-olah tidak sepenuhnya hadir di dunia ini. Apa yang terjadi? Rina berbisik, tangannya menggenggam erat kuas biru yang kini selalu dia bawa. Setelah kembali ke studionya, Rina memutuskan untuk melukis sesuatu yang sederhana, berharap bahwa bisa memperbaiki apa yang mulai rusak. Dia mencelupkan kuas biru ke dalam cat dan melukis garis-garis di atas kanvas, kali ini dengan hati-hati. Namun, saat kuas menyentuh kanvas, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Tiba-tiba, garis-garis yang dia lukis tampak hidup dengan cara yang tidak seperti sebelumnya. Alih-alih menciptakan pemandangan indah, garis-garis biru itu berdenyut, memancar keluar dari kanvas, dan meluas ke dinding studionya. Benda-benda di ruangan itu mulai bergetar. Dan bayangan-bayangan gelap muncul di sudut-sudut yang sebelumnya terang. Ini tidak baik, Rina bergumam panik. Saat dia berusaha menghentikan lukisan itu, kuas biru di tangannya terasa semakin berat. Garis-garis yang seharusnya menjadi bentuk-bentuk indah kini berubah menjadi sesuatu yang kacau, seperti dunia nyata yang semakin kabur. Langit-langit studio mulai runtuh. Dan angin dingin berhembus dari dalam lukisan, menyeret benda-benda di sekitarnya ke dalam dunia yang dia ciptakan. Kegelisahan Rina semakin menjadi ketika dia mendengar suara dari luar, suara gemuruh keras yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ketika dia berlari keluar, pemandangan kota tampak semakin mengerikan. Gedung-gedung mulai retak, dan tanah di bawah kakinya terasa tidak stabil. Seolah-olah dunia ini sedang runtuh. Ketika Rina melihat ke arah danau di pinggiran kota, airnya bergolak liar, seperti lukisan yang kacau balau. Bunga-bunga yang dulu bermekaran indah kini tampak layu dan kering dalam sekejap. Pepohonan berubah menjadi siluet hitam. Seakan-akan diselimuti oleh bayangan gelap yang berasal dari dunia imajinasinya. Semua yang pernah ia lukis kini keluar dari batas kanvas, tapi dalam bentuk yang melenceng, menghancurkan realitas di sekitarnya. Rina tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia merasa sangat takut. Buku tua yang diberikan Panji memperingatkan bahwa dunia nyata dan dunia imajinasi harus tetap seimbang. Dia telah menciptakan begitu banyak keindahan, tetapi di balik keindahan itu, di kini ada kekacauan yang dia tidak bisa kontrol. Di tengah kepanikan, Andi, sahabat Rina, tiba-tiba datang ke studio Rina. Apa yang terjadi? Semua ini aneh, seru Andi, dengan mata yang penuh kekhawatiran. Aku tak sengaja merusaknya. Andin, semua ini karena kuas biru, jawab Rina dengan suara yang bergetar. Andi menatap Rina dengan tatapan tidak percaya. Kuas itu? Tapi itu hanya alat, bukan? Bagaimana mungkin bisa menyebabkan semua ini? Rina terdiam. Ini bukan kuas biasa Panji. Pelukis yang memberikanku buku ini bilang bahwa kuas ini bisa menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang aku lukis. Aku terlalu banyak menggunakannya tanpa memperhatikan batas, dan sekarang dua dunia ini sedang bertabrakan. Andi memegang bahu Rina, mencoba menenangkannya. Kita bisa memperbaikinya, Rina, tapi kita harus tahu caranya. Rina mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan yang besar. Dia tahu apa yang telah terjadi tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Buku Panji mungkin memiliki jawabannya, tetapi waktu semakin menipis. Dunia nyata perlahan mulai luntur di hadapannya. Kalau begitu, kita harus segera bertindak, kata Rina akhirnya. Aku harus mencari cara untuk mengendalikan kuas ini sebelum semuanya terlambat. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Panji dalam bukunya, sebuah tempat yang konon menyimpan rahasia tentang bagaimana mengembalikan keseimbangan antara dua dunia. Namun, semakin mereka mendekati tujuan mereka, dunia di sekeliling mereka semakin kacau. Rina dan Andi tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan kota mereka, tetapi juga menyelamatkan kedua dunia dari kehancuran.